saling kepayahan isi depan tapas jajaran sareng adik isi depan buku nanti keluar ke pulpena cakong kata yang dilowongkan diisi istri anu di luar nyaratekan saking aya nyarate teras mayun ka jalan mayuna ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur saya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang pelajar yang saya banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali bertatap muka, berkumpul dalam kegiatan milenial Sematren Ramadan, yang mana hari ini pada acara Sematren Ramadan kita memasuki hari yang ke-7, karena kita mulai, bukan hari yang ke-7 ya, hari pertama hari Selasa, hari kedua Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sekarang Senin, berarti hari yang ke-6, hari yang ke-6. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus berlangsung sampai tanggal 19 April, dan nanti setelah tanggal 19 April Anda kembali masuk ke kelas belajar seperti biasa sampai tanggal 23 April. Nah, barangkali ada teman-teman kalian yang hari ini tidak hadir, tolong dikasih tahu. Jadi setelah selesai Sematren itu tidak langsung libur, tetapi kita belajar masuk ke kelas sampai tanggal 23 April, hari Sabtu. Dan nanti hari Minggunya kita libur, Seninnya juga libur. Libur Idul Fitri, Tetarawih ya. Baru saja hari kemarin kita memasuki bulan Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, silakan bukunya disiapkan. Bukunya disiapkan, pulpennya juga disiapkan. Jangan hanya duduk mendengarkan, apalagi sambil ngobrol dengan teman-teman. Karena kalau Anda hanya duduk mendengarkan, Anda bukan seorang pelajar, bukan seorang muta'alim, akan tetapi seorang mustami. Gitu kan? Mustami itu hanya datang di masjid duduk mendengarkan, mustami. Sementara Anda itu kedudukannya adalah seorang muta'alim. Kalau seorang muta'alim yang mesti pegang buku catatan, pegang ballpoint, dan mencatat materi-materi yang disampaikan.
Setelah dua pertemuan di minggu kemarin, materi Islam Rahmatan lil Alamin membahas tentang toleransi. Bahkan di minggu kemarin yang pertemuan yang kedua sampai membahas tentang selamat hari raya kepada penganut agama lain dari tinjauan berbagai pandangan ulama, di mana ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Dan perbedaan-perbedaan tersebut harus kita hargai, karena pendapat-pendapat tentang mengucapkan hari raya itu adanya pada ranah ijtihadi. Dan ketika sudah masuk pada ranah ijtihadi, maka perbedaan-perbedaan itu sangat dimungkinkan, dan kita harus bersikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Hari ini kita akan membahas kebalikan dari Islam toleransi, di mana judul besarnya adalah Islam radikal. Islam radikal, nanti akan dibahas tentang apa sih radikal itu, gimana indikator-indikator Islam yang radikal itu, sehingga tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai, di mana ada 3 poin tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, dapat menguasai dasar-dasar keislaman secara mendalam, berwawasan rahmatan lil alamin, moderat dan seimbang. Jadi harapannya kalian mengikuti ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang moderat. Moderat itu tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, tetapi berada di sebelah tengah, atau bahasa Arabnya adalah tawazun, berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, kemudian seimbang. Yang kedua, bersikap dewasa dan tasamuh. Tasamuh itu adalah toleran. Tasamuh dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, sehingga ketika kita mengetahui akan adanya perbedaan dalam pandangan agama Islam, maka kita tidak memaksakan apa yang kita yakini terhadap penganut Islam yang lain, tetapi kita bisa menghargai, oh kenapa dia seperti itu, karena mengikuti pendapat ini. Kenapa kita seperti ini, karena saya mengikuti pendapat yang ini. Dan kita bisa saling menghargai. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah sosial yang timbul secara bijaksana dan metodologis dengan menggunakan kaidah-kaidah yang dapat diterima, antara lain counter argumen atau counter ideologi. Artinya ketika kita mendapatkan pemahaman lain yang berbeda dengan pendapat kita, yang berbeda dengan pemahaman kita dapat mengcounternya. Oh ini mah ternyata radikal, oh ini mah ternyata dapat menyesatkan, misalkan. Sehingga kita bisa menolaknya. Kita tidak akan mungkin bisa menolak pemahaman tersebut kalau kita tidak tahu pemahaman tersebut kemana arahnya. Jadi bisa saja nanti kita ikut ke sana, tahu-tahu dengan anu dibejakeun di kelas dan gitu. Nah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu. Silakan dibuka di halaman 2. Di halaman 2 yang pertama adalah pengertian Islam radikal. Poin yang pertama, definisi radikalisme agama Islam. Kata radikal itu bisa dilihat dari tinjauan bahasa atau etimologi, juga bisa dilihat dari tinjauan istilah atau terminologi. Dilihat dari tinjauan bahasa, radikalisme itu berasal dari kata radik. Radik artinya adalah akar. Kalau akar itu adalah paling bawah, fondasi. Sehingga kalau dalam ilmu filsafat ada bahasa begini, filsafat itu adalah berpikir
berpikir secara mendalam sampai kepada radiknya. Nah, radik artinya adalah dasar. Jadi ketika disambungkan misalkan dengan Islam, radikal berarti Islam yang fundamental, yang mendasar, atau nanti seperti apa nanti akan kita bahas di depan. Tapi di sini kita baru membahas secara bahasa. Radikal itu berasal dari kata radik yang artinya adalah akar. Di mana radikalisme ini merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai. Dalam sejarah perkembangan adanya radikalisme dalam agama, bukan hanya agama Islam, karena radikalisme itu bisa oleh siapapun, agama apapun itu bisa, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun itu sangat bisa. Biasanya adanya radikalisme ini adalah sebuah respon dari sebuah situasi di mana adanya ketidakpuasan terhadap situasi yang terjadi. Contoh, di Timur Tengah pada tahun 2012, sekarang tahun berapa? 2022, berarti 10 tahun yang lalu muncul suatu gerakan radikalisme yang menamakan kelompoknya itu dengan ISIL, Islamic State Iraq Levant, atau juga ISIS, Islamic State Syria Irak Suriah. Kenapa kelompok tersebut muncul? Ternyata kelompok tersebut muncul itu akibat situasi di mana wilayah-wilayah Irak pada waktu itu berada di bawah cengkraman penjajahan kroni-kroni Barat, sehingga muncullah gerakan ketidakpuasan yang dalam gerakannya itu mengikuti paham radikal. Kemudian juga sekitar tahun 1800-an di tanah Hijaz muncul sebuah gerakan sama radikal yang merespon terhadap keadaan sekitar, di mana mereka berpandangan bahwa umat Islam pada waktu itu sudah terkena semacam penyakit. Penyakit apa? Penyakit TBC. Menurut mereka TBC ini adalah singkatan dari tahayul, bid'ah, dan khurafat, gitu ya. TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sehingga muncul sebuah gerakan yang ingin memurnikan agama Islam. Mereka bertujuan mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan gerakan mereka ini dinamakan dengan gerakan Wahabiyah. Kenapa dinamakan gerakan Wahabiyah? Karena pencetusnya adalah Muhammad ibnu Abdul Wahab. Dalam gerakannya itu mereka menganut paham radikal. Nah, jadi intinya bahwa adanya paham radikalisme itu biasanya merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Itu mereka tidak setuju dengan kondisi yang ada, mereka ingin merubah kondisi yang ada, maka mereka lancarkan sebuah gerakan radikalisme. Nah, itu dalam sejarahnya nanti akan dibahas di depan, sejarahnya dari kapan adanya paham radikalisme ini. Selanjutnya, dalam perkembangan bahasa Arab kontemporer, terminologi radikalisme agama, jika dikaitkan dengan istilah bahasa Arab, sampai saat ini belum ditemukan secara pasti dalam kamus-kamus bahasa Arab, sehingga istilah ini sering dikaitkan dengan fundamentalisme Islam yang berasal dari teori Barat. Jadi artinya, kalau dilihat secara istilah radikal, kalau dibuka dalam kamus-kamus bahasa Arab itu belum ada sebetulnya.
Sehingga ketika kita akan memahami apa sih radikalisme dalam agama itu, maka mengacunya itu kepada teori fundamentalisme Islam yang berasal dari teori-teori orang Barat. Selanjutnya timbul perkembangan dalam bahasa Arab kontemporer, bahasa Arab sekarang, di mana bahasa Arab sekarang itu ada penambahan beberapa kosakata yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja kan ada bahasa Indonesia yang mengalami perkembangan, sehingga dulu tidak ada dalam bahasa Indonesia bahasa itu, sekarang banyak bermunculan bahasa-bahasa baru. Sehingga untuk memahaminya kita memerlukan kamus bahasa Indonesia pada orang-orang Indonesia, tapi kita perlu kamus bahasa Indonesia. Demikian pula dalam bahasa Arab itu muncul kosakata baru, sehingga dalam hal menerjemahkan kalimat radikalisme ke dalam bahasa Arab, maka muncul beberapa kosakata, di antaranya ada kata at-tatarruf, al-unfu, al-ghulu, al-irhad, dan tasyaddud. Nah, ini kata-kata yang menjurusnya kepada radikalisme. Tapi satu sama lain ternyata ada perbedaan. Coba di sini kita simak. Kata tatoruf itu berasal dari kata at-torfu. At-torfu artinya di ujung atau pinggir. Maksudnya berada di ujung atau di pinggir, baik ujung kiri atau ujung kanan. Biasanya gerakan radikalisme itu kalau memakai label agama, radikalisme agama apapun, maka itu suka disebutnya dengan ekstrim kanan. Ekstrim apa? Ekstrim kanan. Ada juga gerakan radikalisme yang tidak mengatasnamakan agama, bahkan tidak beragama. Seperti dulu di Indonesia ada peristiwa G30S. Nah, itu kan radikalisme, di mana mereka melakukan tindakan kekerasan sampai menghilangkan nyawa orang dengan tidak manusiawi, menurut film yang kita tonton, ya. Itu radikalisme juga. Nah, itu disebutnya ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, jadi at-tatarruf artinya adalah di pinggir. Kalau tidak mengatasnamakan berarti ada di pinggir paling kiri. Kalau mengatasnamakan agama, berlebihan dalam agama, berarti berada di paling kanan, ekstrim kanan. Sementara posisi kita seharusnya di mana? Ada di tengah. Ada di tengah kita itu harusnya. Jadi tidak terlalu kanan, tidak pula terlalu kiri. Dengan biasanya ketika kita berada posisinya di tengah, maka kita akan senantiasa menjadi orang yang tertuduh. Di mana orang kiri akan menuduh kita berada di barisan kanan, dan orang kanan akan menuduh kita berada di barisan kiri. Jadi keduanya tadi musuhan. Kalau kita berada di mana? Di tengah. Orang yang radikalisme dalam hal agama akan memusuhi orang yang moderat dalam beragama karena dianggapnya kiri, dan orang kiri pun akan memusuhi orang yang moderat dalam beragama dan dianggapnya berada di kanan. Beda posisinya di mana? Di tengah, tidak ke kanan dan tidak pula ke kiri. Jadi istilah makir, orang sisi di tengah, ayat babaturan orang kensa, ayat babaturan orang dikatu. Lalu anu dikatu, menurut anu dikensa, memang tidak akan kensa karena pikiran dulu. Terus deh, anu dikensa itu anu dikatu, memang tidak akan dikatu karena pikiran dulu. Dan orang posisinya di mana? Di tengah. Tapi itulah posisi kita harusnya berada di mana? Di tengah. Karena kalau kita berada terlalu tinggi, baik kiri ataupun kanan, maka kita masuknya radikalisme. Kalau terlalu kanan, maka disebutnya ekstrim kanan. Kalau terlalu kiri, maka disebutnya ekstrim kiri. Nah, dalam bahasanya adalah at-tatarruf. Selanjutnya, kata at-tatarruf bermakna konotasi ekstremisme. Nah, tersebut dari dua banyak ekstrim kan. Tatarruf itu bisa juga diartikan dengan ekstrim, ekstremisme, radikalisme atau melampaui batas atau juga berlebih-lebihan.
Selanjutnya yang kedua, kata al-unfu adalah antonim dari kata ar-rifqu yang berarti lemah lembut. Kalau ar-rifqu lemah lembut, kasih sayang, berarti kalau kata al-unfu kebalikan dari lemah lembut apa? Kasar, gitu kan? Kasar, keras, gitu, kebalikannya. Nah, berarti dalam hal definisi yang kedua, kalau dari kata al-unfu, maka radikalisme itu dapat diartikan dengan penggunaan kekuatan secara ilegal, atau disebut pula dengan main hakim sendiri untuk memaksakan kehendak dan pendapat, sehingga orang-orang yang menganut paham radikalisme jika diartikan dengan kata al-unfu, maka dia biasanya akan memaksa orang lain untuk ikut pendapat dirinya. Orang yang berada di luar pemahaman dirinya, yang tidak sepaham dengan dirinya, siapapun itu biasanya dianggap musuh, bahkan cenderung dihilangkan nyawanya. Itu kalau yang ulfu. Maka nanti ada kedepannya di antara tanda-tanda orang yang radikalisme itu adalah menganut paham takfir. Takfir itu artinya siapapun yang tidak sependapat dianggap sebagai kafir. Gitu ya. Itu kan radikal ya. Padahal sok sholat, sok puasa, sok zakat, karena beda pendapat dengannya dianggap apa? Dianggap kafir. Selanjutnya, mana? Al-ghulu. Setelah al-unfu ada juga kata al-ghulu, berasal dari kata gola yaghlu yang berarti melampaui batas. Di mana dalam Al-Quran kata al-ghulu ini terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya Quran surat An-Nisa ayat 171, kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 73. Di mana pada zaman Rasulullah kata ghulu ini digunakan untuk menyebut praktek pengamalan agama yang ekstrim sehingga melebihi kewajaran yang semestinya. Jadi agama itu sebetulnya tidak memberatkan, ajaran Islam itu tidak memberatkan. Misalkan gini, ketika berpuasa, kita berpuasa, misalkan dalam hal puasa, itu kan yang diperintahkan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Di satu sisi ada orang yang melaksanakan puasa yang makannya itu hanya buka saja. Setelah buka tidak makan lagi, nanti makannya lagi ketika buka lagi. Itu ghulu, berlebih-lebihan. Padahal agama itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau malam ya bebas. Bahkan ada juga orang yang melaksanakan puasa, terus ketika makan kudu mutih, terang mutih. Jadi imam nate saku wungkul, terus we lamun rencana cukup jeung uyah wungkul. Nah itu ghulu. Agama tidak mengharuskan seperti itu. Yang diperintahkan dalam agama bahwa puasa itu adalah dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian juga dalam hal puasa sunnah misalkan, dalam hal puasa sunnah, yang terbaik puasa sunnah itu adalah puasa Daud. Puasa Daud itu kan sehari puasa, sehari tidak. Nah ada orang yang berpuasa secara terus menerus, wisol, kata Nabi bahasa Sunda nama tirakat. Nah itu juga ghulu. Agama tidak memerintahkan seperti itu. Dalam agama kalau mau berpuasa sunnah, ikuti puasa sunnah Daud. Sehari puasa, sehari. Kalau kita melebihkan, memberatkan diri sendiri, maka itu sudah termasuk kepada apa? Ghulu. Ghulu. Selanjutnya di halaman 3 atau halaman 3 kan? Kata al-irhab. Kata al-irhab dalam Mujam al-Wasit memiliki definisi al-irhab itu sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebar kecemasan untuk mewujudkan suatu tujuan-tujuan politik. Jadi al-irhab
menakut-nakuti orang lain, menyebarkan berita supaya orang lain itu merasa takut. Contoh misalkan dia punya tujuan ingin merampas harta penduduk kecamatan saudaranya, misal ya, ingin merampas harta penduduk kecamatan saudaranya. Kemudian dia menebarkan suatu berita bahwa setiap malam misalkan akan terjadi ABC, sehingga semua penduduk saudaranya itu harus keluar dari kecamatan saudaranya, karena ditakutkan nanti kalau ada berada di wilayah saudaranya akan menjadi korban, gitu kan? Akhirnya orang saudaranya itu sararian, wah siun, kamu malam teh, kalau keluar ke saudaranya, tentunya kan mereka leluasa, ngarangkuk teh, gitu kan? Leluasa. Lalu di undang-undang al-irhab itu, kalau dalam terminologi kita itu yang disebut dengan penebar teror. Mereka yang suka nakuti disebutnya teroris. Jadi kalau teroris itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah al-irhab, teroris. Jadi orang yang menakut-nakuti. Nah itu ya beberapa definisi atau istilah-istilah radikalisme yang terdapat dalam kamus bahasa Arab yang sekarang yang kontemporer. Lihat di halaman 4. Dikarenakan belum adanya kesepakatan di antara para ahli untuk menggambarkan gerakan radikal, sehingga sekarang memunculkan banyak terminologi lain. Di antaranya ada yang mengatakan neo-khawarij atau khawarij abad ke-20. Itu penyebutan lain dari gerakan-gerakan radikalisme. Selanjutnya yang kedua adalah akar sejarah. Ini perlu kita ketahui sejarah. Sejak kapan munculnya ideologi radikal ini dalam hal beragama, dan ini akan sangat berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ishaq tentang sejarah, di mana kemarin Bapak Muhammad Ishaq membahas pada akhir Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Jadi akar sejarahnya itu di sana. Dan saya di kelas pun sudah mengupas tentang itu, di mana di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan tersebar suatu berita yang memberikan sebuah tuduhan fitnah kepada Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan telah melakukan praktek nepotisme, yaitu mengangkat kerabat-kerabat dekat dari Bani Umayyah menjadi gubernur di beberapa wilayah. Itu kan dalam sejarah. Dan kemarin Pak Ishaq juga sudah menyampaikan bantahan akan tuduhan-tuduhan tersebut. Tuduhan tersebut itu tidak pantas dilayangkan kepada Utsman bin Affan dengan alasan pertama, Utsman bin Affan mengangkat gubernur itu atas dasar musyawarah dan atas dasar kelayakan menjadi seorang gubernur, bukan atas dasar kedekatan. Kan ada nepotisme mah, tilude, terang tilude, dulur, deket, duit. Nah, itu nepotisme. Orang-orang dalam seorang alim. Utsman bin Affan mengangkat gubernur di beberapa wilayah itu tidak karena 3D tidak. Bahkan beberapa orang gubernur yang merupakan kerabatnya seperti Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di daerah Syam, itu sudah menjadi gubernur sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Artinya bukan barang baru. Jadi bukan dianggap oleh siapa, Utsman bin Affan, akan tetapi sejak zaman Umar bin Khattab itu sudah menjadi gubernur di sana. Nah, akan tetapi tujuan dari penyebaran berita bohong itu kan justru tujuannya adalah menggulingkan kekuasaan Utsman bin Affan, sehingga tersebarlah berita ke seantero negeri, sehingga turunlah beberapa orang-orang muda. Dan biasa langsung turun ke lapangan orang-orang muda di Indonesia yang sok demo tadi aki-aki lagi.
Biasanya kan orang-orang muda, mahasiswa gitu kan, biasanya. Dan saya juga pengalaman jadi mahasiswa, tapi alhamdulillah pernah demo gitu. Bapak itu diperingatkan ketika masuk di kampus, cek mamah, cek orang tua teh. Jika kuliah mah ulah pipilueun jika dina TV. Ada di TV kan mahasiswa sok darah demo gitu. Tong pipilueun, nah cicing we, lamun batur areup cicing we. Alhamdulillah saya tidak pernah ikut demo-demo seperti itu. Nah dulu ketika di akhir zaman Utsman bin Affan itu kan, maka orang-orang turun ke jalan menyerbu rumah Utsman bin Affan, dan pemimpin-pemimpin masa Khulafaur Rasyidin itu tidak ada satupun khalifah yang dijaga, yang ada pengamanannya. Ayeuna makan presiden, aya pas pampres beberapa lapis gitu ya, pasukan pengamanan presiden. Kalau dulu tidak ada pengawal, tidak ada penjaga. Bahkan ketika rumah Utsman dikepung pun, Ali menawarkan untuk dijaga, Utsman menolak. Jadi rumahnya tidak dijaga. Karena rumahnya tidak dijaga, akhirnya beberapa pendemo ada yang berhasil masuk memanjat dinding rumah Utsman bin Affan, kemudian membunuh Utsman bin Affan. Yang kala itu Utsman bin Affan sedang berpuasa, sedang membaca Al-Quran. Dan ada kisah menarik. Utsman bin Affan, kenapa beliau di hari itu berpuasa? Malamnya Utsman bin Affan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah berpesan supaya kamu besok berpuasa dan nanti kamu akan berbuka puasa bersama-sama dengan saya di surga. Jadi Utsman sudah tahu itu. Jadi malam Utsman sudah tahu, dikasih tahu oleh siapa? Rasulullah. Besok kamu berpuasa dan nanti buka puasanya akan bersama-sama dengan saya di mana? Di surga. Maka Utsman berpuasa hari itu. Dan ketika itu Utsman sedang berpuasa, sedang membaca Al-Quran, maka naiklah beberapa orang pendemo masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuh Utsman bin Affan. Nah, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan inilah mulai terjadinya perpecahan, mulai terjadinya pergolakan politik di tengah-tengah kaum muslimin, di mana beberapa orang sahabat yang ingin mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman bin Affan itu meminta pertanggungjawabannya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka meletuslah beberapa perang di antara para sahabat. Ada perang Siffin, yaitu perang antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Ada juga perang Jamal, yaitu peperangan antara kubu Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terlepas dari peperangan tersebut, di akhir perang Siffin ada sebuah peristiwa yang disebut dengan tahkim atau arbitrasi, di mana kubu Muawiyah pada perang Siffin itu sudah terdesak, hampir kalah. Nah, kemudian Amr bin As yang merupakan salah seorang sahabat Rasul yang ditugaskan menjadi gubernur di Mesir dan pada waktu itu berafiliasinya ke Muawiyah bin Abi Sufyan, mengusulkan supaya perang dihentikan dan mengajak kubu Ali bin Abi Thalib untuk berdamai dengan mengangkat mushaf Al-Quran di atas ujung tombak. Hal itu dilakukan, diangkatlah Al-Quran di atas ujung tombak sebagai pertanda perang harus dihentikan dan kita berunding, kita kembali kepada Al-Quran. Nah, maka Ali bin Abi Thalib menyetujui peristiwa tahkim tersebut. Sementara sebahagian pengikut Ali bin Abi Thalib itu menginginkan perang dilanjutkan sampai kemenangan diraih, dan mereka menolak keputusan Ali bin Abi Thalib yang menghentikan perang. Nah, kelompok inilah yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib disebut dengan kelompok Khawarij. Jadi kelompok yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib ini disebut dengan kelompok Khawarij.
Nah disinilah mulai munculnya bibit-bibit radikalisme. Sementara pertempuran dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu tidak disebut dengan tindakan radikalisme. Kenapa demikian tidak disebut tindakan radikalisme? Perlu kita ketahui bahwa pertempuran di masa Rasulullah dan sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin itu semuanya bersifat defensif. Tahu defensif? Bertahan. Jadi tidak menyerang. Kalau menyerang istilahnya adalah ofensif. Jadi pada masa Rasulullah sampai kepada masa Ali bin Abi Thalib, pertempuran itu bersifatnya apa? Defensif, bertahan. Di mana musuh yang lebih dulu menyerang, kemudian kaum muslimin bangkit melawan. Nah kalau melawan tidak bisa dikatakan apa? Radikalisme. Bahkan sejak zaman para sahabat, sejak zaman Rasulullah sampai zaman para sahabat, peperangan itu tidak seperti peperangan yang terlihat di media sosial hari ini. Kalau dulu tahun 2012 saya sering menyimak medsos. Jadi hari pertama tersebar nonton YouTube hari pertama. Karena setelah diproklamasikannya gerakan radikalisme di Irak dan Suriah, saya sering mengikuti perkembangannya. Dan luar biasa dengan video-video nanti tindakan-tindakan kekerasan mereka, mempertontonkan kekerasan mereka, di mana mereka menghancurkan makam-makam para ulama, menghancurkan beberapa masjid dalam melaksanakan Islam. Setelah itu keramkan, menghancurkan beberapa masjid, bahkan menghilangkan nyawa lawannya yang padahal notabene lawannya itu masih muslim tetapi tidak seideologi dengan mereka, itu tidak segan-segan mereka membunuhnya dengan ditembak atau bahkan seperti membunuh sapi digorong. Dan itu ngeri sekali. Masa Islam seperti itu gitu. Dan itu dipertontonkan di YouTube. Kalau sudah dipertontonkan di YouTube, maka yang melihat bukan hanya orang muslim, tetapi orang-orang kafir pun melihat, dan mungkin mereka akan mengatakan, oh ini Islam itu. Maka pantas saja ketika mereka mengatakan Islam itu teroris, pantas saja karena memang di media sosial diperlihatkan seperti itu gitu. Padahal di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat ketika akan berperang, ada beberapa pesan yang disampaikan itu tidak boleh menghancurkan rumah ibadah, tidak boleh menumbangkan pohon-pohon, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh para pendeta yang sedang beribadah di gereja-gereja. Dan ketika musuh sudah tidak berdaya, ya tidak usah dibunuh gitu, ditawan paling gitu. Itu pada zaman Rasulullah. Jadi tidak ada tindakan kekerasan seperti yang dipertontonkan di medsos hari ini atau sekarang. Sehingga zaman Rasulullah, pertempuran di zaman Rasul sampai para ulama itu tidak dikatakan sebagai radikalisme. Radikalisme itu justru munculnya ketika orang-orang Khawarij, mereka yang memisahkan diri dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ini beranggapan bahwa siapa saja yang tidak seide dengan mereka itu sudah kafir. Sehingga mereka memandang kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah itu sudah kafir. Dan ketika sudah kafir, maka halal ditumpahkan darahnya, halal dibunuh. Maka di sini dalam sejarah ya di halaman 5 orang-orang Khawarij ini kemudian menyiapkan beberapa orang untuk melenyapkan atau membunuh para sahabat yang tadi, Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga bahkan Amr bin As yang mengusulkan
terjadinya peristiwa tahkim ini di halaman 7 bagian atas. Adik ditampilkan halaman 7 bagian atas. Nah, peristiwa mengerikan terjadi pada tanggal 14 Ramadan tahun 40 Hijriah, di mana ada 3 orang militan Khawarij yang merencanakan pembunuhan terhadap 3 tokoh penting kaum muslimin di Mekah ketika itu, yaitu Amr bin Abu Bakar. Mereka di Mekah berebut ya. Yang pertama adalah Amr bin Abu Bakar, yang kedua Al-Barak bin Abdullah, kemudian yang ketiga Abdurrahman bin Muljam. Yang semuanya mereka ini adalah dari kelompok kaum Khawarij, yaitu kelompok yang keluar dan memisahkan diri dari mainstream kaum muslimin, dari kebanyakan kaum muslimin, terutama pada waktu itu kan dari kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketiga orang ini mereka berencana untuk membunuh ketiga tokoh, yaitu Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu menjabat sebagai khalifah yang sah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat sebagai gubernur di Syam, dan Amr bin As yang menjabat sebagai gubernur di Mesir, Amr bin As. Maka diutuslah ketiga orang ini. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Muljam yang bertugas untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu Ali bin Abi Thalib berkedudukan di kota Kufah, karena ibu kota pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib itu dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini sudah mempersiapkan diri untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan perlu kita ketahui siapa sosok Abdurrahman bin Muljam ini. Ternyata beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau ini adalah seorang yang hafidh Al-Quran. Disebutnya juga gelarnya adalah seorang mukri, ahli dalam hal bacaan Al-Quran. Bahkan beliau hafidh Al-Quran dan pernah ditugaskan ke suatu daerah untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Bahkan Abdurrahman bin Muljam juga orang yang sangat taat beribadah, di mana mungkin ketika malam dia beribadah, ketika siang dia berpuasa. Akan tetapi sayangnya dia terpapar paham Khawarij, sehingga ikut kelompok apa? Khawarij. Dan dia berpandangan bahwa orang yang di luar kelompok Khawarij itu telah menjadi kafir. Maka ketika ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dan dia menganggapnya bahwa Ali bin Abi Thalib ini sudah kafir, maka dia menganggap pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib ini sebuah ibadah, sebuah amaliyah jihad. Berangkatlah Ibnu Abdurrahman bin Muljam ke Kufah pada waktu dini hari, dan dia membawa sebilah pedang yang sebelumnya sudah diberikan racun. Jadi dilumuri dengan racun. Ketika dini hari dulu subuh, kebiasaan Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat berjamaah. Maka tatkala keluar dari rumahnya, saat itulah Abdurrahman bin Muljam menghunjamkan pedangnya ke kening Ali bin Abi Thalib. Jadi tepat di kening tarangna. Dapat kita bayangkan orang tarang di kaki. Sedekah jadi ayah naon. Ayo otak, ya, ayah otak ini. Apalagi ini pedangnya sudah diberi racun, maka kemungkinan matinya itu sangat besar. Dan berhasil ternyata Abdurrahman bin Muljam ini membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan Abdurrahman bin Muljam ditangkap, dan sesuai dengan hukum Islam pada waktu itu pembunuhnya harus dibunuh lagi. Maka Abdurrahman bin Muljam ini divonis dengan hukuman mati. Dan kisah menarik dari Abdurrahman bin Muljam, ketika akan dihukum mati, dia berpesan,
Jangan kau bunuh aku sekaligus, tapi potonglah tubuhku sedikit demi sedikit, biar aku merasakan nikmatnya manusia. Luar biasa, seorang khawarij yang berpaham radikalisme, menganggap bahwa membunuh saudara muslim, bahkan membunuh menantu Rasulullah, pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, sebagai amal yang jihad, dan meninggal saat membunuh dianggap sebagai mati syahid. Bahayanya paham radikalisme. Bagaimana dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Bagaimana dengan Amr bin As? Kedua tokoh ini luput dari serangan. Artinya Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak meninggal, karena konon kabarnya, ini kabar ya, saya tidak tahu persis karena tidak hadir di TKP pada waktu itu. Konon kabarnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu terkena pedang orang Khawarij ini hanya mengenai bagian bokongnya. Jadi karena bujurna, sehingga tidak mematikan, dan Muawiyah tidak terbunuh dan bokongna terkadek lagi. Sementara Amr bin As pada waktu itu sedang sakit sehingga tidak keluar dari rumah. Yang keluar adalah ajudannya, yang terbunuh adalah ajudannya. Jadi salah sasaran. Amr bin As selamat. Nah, dari ketiga tokoh tersebut yang terbunuh cuma siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, itu akan sejarahnya munculnya radikalisme. Dan perlu diketahui juga, lihat di halaman 6 di roll ke atas, bahwa orang-orang Khawarij itu, kenapa mereka sampai berani mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah kafir, Muawiyah bin Abi Sufyan juga kafir, bahwa Amr bin As juga kafir? Karena mereka ini memahami ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jadi mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib dan dua tokoh lainnya itu sudah berhukum di luar dengan hukum-hukum agama Islam, di luar dari hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah, sehingga dianggap sebagai kafir. Ya, jadi landasannya ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Padahal ayat ini perlu kita kupas lebih dalam, perlu kita pelajari penafsirannya lebih dalam, ditinjau dari segi asbabun nuzulnya, sehingga kita tidak akan salah kata, tidak akan salah penafsiran. Karena biasanya orang-orang Khawarij ini rata-rata, nanti ada di depan kisi-kisinya, rata-rata kenapa mereka sampai bertindak sebenarnya itu? Karena mereka itu memahami Al-Quran itu cuma tekstual, memahami Al-Quran itu cuma dari segi terjemahannya saja, tidak dilihat dari segi asbabun nuzulnya, tidak dilihat dari segi penafsiran lainnya. Mereka hanya melihat dari segi tekstualnya saja. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka disebut naon? Kafir. Maka seperti gerakan-gerakan radikalisme hari ini, mereka menganggap siapapun yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah itu adalah kafir. Itu gerakan radikalisme hari ini. Nah, sampai di sini dulu, sampai di sini. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke. Jadi yang pertama tadi sejarah munculnya radikalisme yang terkenal dalam sejarah itu adalah ketika zamannya munculnya kelompok Khawarij, sehingga menyebabkan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Sejarah kembali terulang pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya di zaman Khalifah Al-Ma'mun, di mana pada waktu itu di dunia Islam menyebar suatu ideologi yang disebut dengan ideologi Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah ini dipelopori oleh seorang ulama yang bernama Al-Wasil bin Athor. Kemarin Pak Ishak memunculkan nama itu. Ulama-ulama yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah, di antaranya adalah Al-Wasil bin Athor. Wasil bin Athor ini awalnya dia adalah muridnya Hasan Al-Basri. Awalnya
di mana Hasan al-Basri adalah seorang ulama ahli sunnah. Wasful bid'ah kemudian membuat sebuah namanya riuhan kecil gitu. Misalkan saya contohkan ketika Hasan al-Basri menyampaikan materi di madrasahnya, beliau menyampaikan materi, kemudian Wasful bid'ah pindah karena emper mengajak beberapa orang ngariung gitu. Jadi ingin riungan dina riungan. Dan Hasan al-Basri mengatakan pada waktu itu i'tazala wasil telah memisahkan diri karena memang keluar dari kelompoknya siapa? Dari kajiannya Hasan al-Basri. Sehingga kata Hasan al-Basri i'tazala wasil telah memisahkan diri. Maka semenjak itu pengikut Wasful bid'ah itu disebut kelompok Mu'tazilah. Dan ada satu yang menarik dari akidah Mu'tazilah ini, yaitu ketika orang-orang Mu'tazilah meyakinkan bahwa kalamullah atau Al-Quran itu adalah makhluk, dan itu mencakup kalamullah yang dal dan kalamullah yang madlul. Sementara dalam akidah Ahlus Sunnah yang makhluk itu adalah kalam yang dal. Sementara kalam madlul itu bukan makhluk karena merupakan sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sementara Mu'tazilah ini secara umum mengatakan bahwa kalamullah adalah makhluk, dan itu dipaksakan kepada segenap kaum muslimin pada waktu itu harus meyakinkan bahwa kalamullah adalah makhluk. Maka peristiwa tersebut disebutlah peristiwa mihnah, dan itu terjadi secara masif dan radikal, di mana orang-orang yang tidak sependapat dengan orang-orang Mu'tazilah itu ditangkap, dipenjara, bahkan banyak yang dibunuh. Salah satunya adalah ada ulama ahli sunnah yang berhasil ditangkap, akan tetapi berhasil mengelabui si hakim. Kalau tidak salah Imam Syafi'i ditangkap, dibawa ke pengadilan dan dipaksa untuk mengatakan bahwa kalamullah adalah makhluk. Dan Imam Syafi'i mengeluarkan sebuah komentar, wahai hakim, perhatikan ke sini baik-baik. Saya akan mengatakan sesuatu. Lihat ke sini. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, wa hadhil arba'ah fahum makhlukun. Maka hakim langsung ketupang, bebas, karena Imam Syafi'i telah mengatakan bahwa kalamullah adalah makhluk. Pulanglah Imam Syafi'i kembali ke pondoknya, ditanya oleh murid-muridnya, wahai mama, lantas mama terus dibantu bahwa kalamullah adalah makhluk sebagaimana orang Mu'tazilah. Susah. Eta cenah dari mama biasa dibebas. Eta mah hakim nawe anu belowe. Bolomo eta mah hakimna tertipu. Maksud saya adalah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, hadhil arba'ah makhlukun. Hadhil arba'ah itu adalah 4 jari yang ini. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Titik. 4 jari ini itu. Apa sudah? 4 jari ini adalah makhluk. Kata dia, wa hadhil arba'ah. Artinya Al-Quran sanes. Sanes curug gitu. Ya Taurat sanes. Ya Injil, ya Zabur jari gitu. Kata dia ajung kan dia. 4 jari ini wa hadhil arba'ah makhlukun. Maksud saya adalah 4 jari ini bukan 4 kitab itu. Jadi sama hakim dan bodoh. Sementara 4 kitab tersebut itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu bukan makhluk tapi sifat Allah. Nah, itu disebut peristiwa mihnah. Yang peristiwa mihnah di mana banyak ulama yang menjadi korban pada waktu itu ya. Jadi gerakan radikalisme dalam sejarahnya yang kedua itu muncul pada masa Al-Ma'mun. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke halaman 9, yaitu indikator Islam radikal. Seperti apa sih Islam radikal itu? Ciri-cirinya apa? Jangan-jangan nanti kita masuk di dalamnya gitu. Karena terang ciri-cirinya orang mau masuk di dalam terang berarti iman naon.
radikal juga berarti udah mengulang gitu kan. Nah, maka nanti kita akan pelajari indikator dari Islam radikal itu sendiri. Hari ini dapat dipahami kartos ya, kartos. Kamu kan kartos, catat atau pika foto. Yang penting kalian punya materinya biar sehingga bisa memahami. Itu saja yang dapat saya sampaikan di hari ini, dan untuk pemateri kedua alhamdulillah sudah hadir di sekolah. Pemateri kedua yaitu tentang fikih. Dari saya disebutkan hadallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.